Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Akmal Fauzan dengan NIM 12070700086 dari kelas Teknik Elektro B UIN Sunan Gunung Jati Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemaparan materi mengenai sistem persamaan linear, yakni dengan metode iterasi Jacobi. Baik, dengan adanya video pemaparan materi ini, yakni guna untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Matematika Teknik 2 yang diampu oleh Ibu Marina Mardiati. Baik, tidak usah berlama-lama, marilah kita langsung ke video pembahasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu cara dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, yakni dengan menggunakan metode iteratif. Nah, apa sih metode iteratif itu? Nah, metode ini biasanya jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL yang biasanya berukuran kecil nilainya. Karena pada biasanya menggunakan metode perhitungan langsung dalam menyelesaikan SPL. Nah, akan lebih efisien lagi jika menggunakan teknik iteratif ini jika menggunakan yang berukuran besar. Lalu adapun teknik SPL ini menggunakan teknik iterasi. Nah, teknik iterasi ini ada dua cara, yaitu Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Nah, pada pembahasan yang akan saya bahas kali ini, saya akan membahas mengenai metode iterasi Jacobi untuk menyelesaikan penyelesaian SPL, sistem persamaan linear. Nah, perlu diketahui prinsip dasar dari metode ini atau metode Jacobi ini yakni menyatakan setiap variabel ke dalam semua variabel sisanya. Adapun perlu diketahui, yakni metode Jacobi hampir mirip dengan metode Gauss-Seidel. Namun, semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi ke-1 baru akan digunakan lagi pada iterasi ke I+1. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada suatu persamaan yaitu sistem persamaan linear. Terlihat di sini ada sistem persamaan linear yang bentuknya bukan matriks. Nah, perlu diketahui juga ya bahwa iterasi metode Jacobi ini yaitu biasanya iterasi pertama dimulai dengan tekanan awal X2 sampai Xn sama dengan 0, lalu dihitung nilai X1-nya. Lalu berikutnya dihitung juga di X2-nya dengan X1, X3 sampai Xn yang sama dengan 0. Begitu seterusnya. Lalu perlu diketahui juga bahwa iterasi berikutnya dihitung berdasarkan nilai-nilai X yang diperoleh pada iterasi sebelumnya. Lalu proses iterasi ini diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Oke, tidak usah lama-lama lagi. Di sini saya akan menyelesaikan mengenai sistem persamaan linear dengan metode Jacobi. Yang pertama dapat kita lihat dulu, yakni ada suatu sistem persamaan linear. Kita ubah dulu ya bentuknya. Lalu pertama persamaan di atas diubah dulu. Terlihat bahwa di atas ini X dengan 7, kita pindah ruas dulu, Y, Z, lalu pada bagian Y ada 25 kurangi 7X yang ditambah 3Z dibagi dengan kan 10, lalu ada Z sama dengan 15 kurangi X ditambah 2Y dibagi dengan 9. Kita cek dulu apakah udah betul. Nah,
Lalu selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal, yakni x0, y0, z pangkat 0 yakni sama dengan 0, sehingga iterasinya dapat kita temui dengan hasil kita cari x1 dulu. X1 sama dengan 7 dikurangi 0 ditambah z0 dibagi dengan 5. Lalu ada y1 sama dengan 25 dikurangi 7x pangkat 0 ditambah 3z pangkat 0 dibagi dengan 10 sama dengan, lalu z pangkat 1 yakni 15 dikurangi x pangkat 0 ditambah 2y pangkat 0 dibagi dengan 9 sama dengan di sini saya hitung dulu. Diketahui bahwa y0 di sini hasilnya yakni 0. Lalu diketahui ya bahwa x0, x pangkat 0, y pangkat 0, z pangkat 0, yakni hasilnya adalah 0. Jadi saat kita hitung yakni hasilnya 7 dibagi 5 sama dengan 1,4. Lalu kita hitung yang bagian y, 25 dikurangi 7 dikali 0, x0 nya yakni 0 ditambah 3z pangkat 0, yakni berarti 25 dikurangi 7 dikali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0 bagi 10 berarti 2,5. Lalu 15 dikurangi 0 ditambah 0 berarti 15 dibagi 9 sama dengan 2,222. Nah, lalu kita hitung errornya ya. Hitung error epsilon x1, y1 dan z1. Diketahui bahwa rumus hitung errornya yakni x sama dengan 1 dikurangi x0 dibagi dengan x1 dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya yakni akan diperoleh bahwa sehingga diperoleh x1 sama dengan 100%, 1 sama dengan 100%, dan epsilon z1 sama dengan 100% karena diketahui ya bahwa diperoleh epsilon x1, epsilon y1 sama dengan 100%, begitu juga dengan z1. Maka diketahui bahwa iterasinya berlanjut sehingga dengan memasukkan nilai x1, y1 dan z1 ke iterasi kedua sehingga diperoleh nilai yakni x2, y2 dan z2. Ini 10 sama dengan 15 dikurangi x1 ditambah 2y 9 sama dengan. Nah, perlu diketahui ya bahwa metode Jacobi ini diketahui bahwa jika diketahui nilai x1, y1 dan z1-nya dan diketahui, maka nilainya tinggal dimasukkan saja ke iterasi kedua. Nah, diketahui mengapa dilanjut karena
nilai iterasinya yakni masih kurang dari 1. Nah, lalu kita hitung saja, yakni kita masukkan ya yang Y1 ini tidak perlu memakai nilai yang X0 dan Y0 lagi. Jadi kita masukkan saja yang Y1, Z1 dan X1 ini menggunakan nilai yang ini. Kita masukkan, yaitu kita kalikan, didapatkan yaitu X pangkat 2, yang ini hasilnya yaitu 1,3444. Pangkat 2 nya yakni 2,1866 dan Z pangkat 2 nya yakni 2,0666. Nah, setelah itu kita hitung error lagi, berapa hasil dari iterasi keduanya, yakni kita masukkan menggunakan rumus yang ini. Nah, jadi saat kita hitung 1 sama dengan, kita masukkan X1 nya berapa, 1,4 dikurangi dengan jadi yang sini sudah ke X2 ya, sorry. Jadi 1,33 3,444 dikurangi dengan X1 nya yakni 1,4 dikurangi dengan X2 dibagi dengan X2 1,3444 sama dengan, lalu lanjut kita ke epsilon ke Y2 sama dengan ke Y2 nya ini hasilnya 2,1866 dikurangi dengan Y1 nya tadi 2,5 bagi dengan 866, hasilnya yakni untuk Z2 dengan 2,0666 dibagi dengan dikurangi dengan 2,222 dengan 2,0666. Nah, saat kita hitung ya, di sini saat kita kalikan 100% ya, kalikan 100%, didapati yakni X2 hasilnya adalah 4,14%, Y2 sama dengan 14,34%, dan Z2 yakni 7,52%. Baik, jadi di sini akan lebih saya jelaskan mengapa nilai iterasinya dilanjutkan sampai ke iterasi kedua, karena diketahui iterasi yang pertama nanti kan X1-nya sama dengan 100%, lalu X2 epsilon Y1-nya 100% dan epsilon Z1-nya 100%, maka diketahui ya bahwa nilai ceknya itu di sini dengan epsilon 0,0001. Nah, karena nilai epsilon satunya yakni dengan rumus hitung errornya itu X1 dikurangi X0 dibagi dengan X1-nya dikali 100% sama dengan 1. Jadi nilainya kan lebih besar dari nilai epsilonnya yakni 0,001. Maka dilanjutkan ke iterasi kedua, sehingga kita ketahui bahwa nilai iterasinya yakni dengan hitung errornya itu yang epsilon X1 nya yakni 4,14%, lalu epsilon Y pangkat 1 nya 14,34%, dan yang Z1 nya yakni sebesar 7,52%. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi mengenai penyelesaian sistem persamaan linear. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan baik dalam segi perkataan maupun perbuatan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.